boleh sekalian dipraktekin atau cukup mendengarkan, memahami, nanti silahkan dipraktekkan setelah kelas sambil mendengarkan recordingnya. Mungkin seperti itu ya. Nah, oke, saya izin share screen dulu. Kurang gede ya. Oke, nanti apabila dalam penyampaian terlalu cepat atau mungkin pertanyaan dari teman-teman, boleh sampaikan di kolom chat gitu ya. Nah, ini materi kita di pertemuan kedua, ada beberapa sisi yang bakal dibahas. Yang pertama, di sini disajikan tabel terkait penjualan suatu jenis barang gitu ya, dari bulan Januari hingga bulan Maret. Nah, perintahnya di samping kanannya yaitu itulah rata-rata penjualan dari Samsung, Xiaomi, dan yang lainnya. Di bawahnya rata-rata penjualan dari laptop Samsung, terus aksesoris Oppo, dan dua soal di bawahnya adalah total penjualan Samsung di bulan Januari dan Februari gitu. Nah, uh, sebelum ke menjawab apa soalnya gitu, ini materinya berkaitan dengan average if dan sum if gitu. Nah, sebelumnya untuk ada sum if, ada sum if yang pakai. Nah, kalau sum aja itu berarti dia menjumlahkan, 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 eh, menjumlahkan gitu ya. Terus kalau sum if itu dia juga sama menjumlahkan tapi dengan satu kriteria. Kalau pakai S berarti dia lebih dari satu kriteria. Jadi baik sum if yang ada S-nya yaitu menjumlahkan satu nilai gitu. Nah, di sampingnya ada konsep untuk rata-rata. Average if sama if yang pakai S. Nah, kalau teman-teman udah familiar sama average atau ini untuk merata atau rata-rata gitu aja ya. Rata-rata. Jadi untuk merata-ratakan suatu data atau suatu nilai tanpa ada kriterianya. Nah, kalau ada kriterianya, di mana satu kriteria sama kayak yang ini, ya copy aja seperti ini. Nah, gitu. Jadi kalau ada if di belakangnya itu dia menggunakan kriteria gitu. Nah, misalkan eh kalau sini total ya. Saya kasih tambahan dulu. Nah, misalkan ini total penjualan. Total penjualan berarti dari baris 3 ya, baris 3 sampai baris 18. Berarti itu tinggal di sum aja. Sum dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Boleh teman-teman drag, boleh di blok, atau menggunakan handbox. Terus kita enter. Nah, totalnya ada 84 juta sekian. Nah, kalau misalkan di sini, lagi ini mintanya total penjualan. Nah, kasih satu kriteria, misalkan total penjualan yang nggak ada di sini, total penjualan ini Samsung berarti Oppo misalkan gitu ya. Nah, total penjualan itu adalah sum
Nah, kalau dia minta Oppo, berarti Oppo di sini itu adalah kriterianya, yaitu satu kriteria. Karena ada satu kriteria, berarti pakainya sum if. Sama dengan sum if. Nah, tinggal baca di rumusnya. Range. Range adalah milik si kriteria. Kalau kriterianya Oppo, berarti range-nya yang ada Oppo-nya. Nah, range-nya brand. Titik koma, kriterianya Oppo. Nah, teman-teman boleh nulis Oppo. Kalau nulis jangan lupa untuk di tanda petik gitu dalam tanda petik. Tapi kalau nggak mau nulis, klik aja kata yang ada tulisan Oppo-nya gitu. Ini boleh, ini boleh terserah gitu. Nah, kriterianya adalah Oppo. Sunrise adalah bagian yang mau dijumlahkan apa penjualan. Nah, range-nya range penjualan. Gitu. Terus kita Nah, ini contoh untuk satu kriteria. Misalkan lagi total penjualan, penjualan apa ya ini? Di sini Samsung Januari, laptop Samsung, aksesoris Oppo. Misalkan sama aja di sini, misalkan eh, penjualan Vivo gitu ya di bulan atau aksesoris aja ya. Aksesoris Vivo. Misalkan gitu. Aksesoris Vivo. Total penjualan SAM. Aksesoris di sini adalah kriteria, kita warna merah. Dan Vivo itu di sini juga sebagai kriteria. Ini nyarumnya. Nah, gitu. Jadi ada dua kriteria, aksesoris dan Vivo. Berarti kita pakai sum if yang ada S-nya. Nah, tinggal baca rumusnya. Yang muncul pertama adalah summarize. Summarize adalah bagian yang mau dianalisis. Tadi kalau sum if aja tanpa S ya. Nah, ini adalah range kriteria baru sum range. Tapi kalau ada S-nya, itu sum range dulu. Bagian yang akan dianalisis. Total penjualan kita jumlahkan kan. Berarti range total penjualan. Titik koma, kriteria range pertama. Kriteria range pertama. Nah, kriteria pertama apa? Boleh aksesoris, boleh Vivo. Misalkan dari awal aja gitu, biar gampang. Kita menentukan bahwa kriteria pertama adalah aksesoris. Berarti yang menjadi range itu adalah bagian aksesoris. Ini dari jenisnya. Titik koma, kriteria yang pertama, aksesoris. Aksesoris. Boleh bahannya, boleh atasnya, boleh terserah. Yang penting ada kata aksesoris. Titik koma. Nah, masuk ke kriteria range kedua. Kriteria duanya adalah Vivo. Berarti range-nya adalah brand. Titik koma. Kriteria dua adalah Vivo. Udah, kalau rumusnya ini lanjut gitu ya, ada 3 bahkan 4 dan sebagainya, itu jika kriterianya lebih dari 2. Kalau 3 ya berarti pakai 3, 4 berarti pakai 4 dan seterusnya. Terus kita tutup, nah kita enter gitu. Nah, terus ini adalah bagian sum. Sama konsepnya ketika kita menggunakan rata-rata di sampingnya ya. Maka rata-rata penjualan. Kalau rata-rata penjualan berarti dia tanpa kriteria. Penjualan ini dirata-ratakan. Dari atas sampai bawah. Nah, rata-ratanya ada 5 juta sekian. Misalkan mau rata penjualan, saya samain ya, Oppo juga. Oppo. Gitu. Berarti Oppo di sini juga menjadi kriteria.
Berarti rumusnya sama dengan apa? If range-nya. Tadi kriterianya apa? Kriterianya adalah Oppo. Berarti range-nya yang ada Oppo-nya dari brand. Titik koma, kriteria Oppo, titik koma lagi, average range. Bagian yang mau dirata-ratakan adalah penjualan. Kita kan mau merata-ratakan penjualan. Terus nanti bisa dikasih rupiah. Nah, terus di sini tadi Oppo-nya udah dikasih warna. Nah, bisa. Nah, terus hiraukan ya teman-teman. Yang bagian bawahnya adalah rata penjualan aksesoris aksesoris Vivo. Sama kriterianya ada dua, aksesoris dan Vivo, tapi di sini adalah rata pakai S gitu. Average range-nya adalah penjualan titik koma, range yang pertama berarti kalau kriteria pertama aksesoris, jadi range-nya juga yang bagian aksesoris. Titik koma, aksesoris, titik koma, range kedua baru bagian Vivo. Kriterianya adalah Vivo. Nah, ini tinggal diubah ke tuh. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Mau semisal di jenis atau brandnya itu blank, kemudian kita mau menghitung jumlah maupun rata-rata data yang blank, gimana ya Kak? Blank maksudnya kosong, maksudnya nggak ada keterangannya gitu. Kalau kosong, tapi masa case-nya kita hitung rata-rata kosong. Kalau menurut saya pribadi ya itu eh, apa kasusnya lebih jarang gitu, karena kita nggak tahu kan mau menganalisis apa gitu. Pada intinya perbedaan eh, sum gitu ya. Kalau sum dengan average itu dia tanpa menggunakan kriteria. Jadi kalau sum itu menjumlahkan, average merata-ratakan saja. Tapi kalau ketika ada kriteria, berarti kalau satu pakainya if, kalau lebih dari satu pakai yang if dengan S. Gitu. Nah, kita bisa kerjakan di bagian kanannya, gitu ya. Hitunglah rata-rata penjualan dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Apple. Nah, dari tadi kan kita blok ini ya, kalau ketemu brand kita blok bagiannya, ketemu penjualan kita uh, blok gitu. Nah, biar teman-teman nggak capek untuk apa ya, mendrag bagiannya, teman-teman bisa menggunakan yang namanya name box. Jadi untuk yang brand, arahkan ke pojok kiri. Terus, nah di sini akan muncul name box. Tinggal diganti aja brand, gitu ya. Jadi dari Samsung sampai Vivo ini dikasih nama brand. Untuk jenis juga bisa dikasih nama di sini. Jenis. Penjualan ini penjualan dan bulan kita kasih name box di sini. Terus kita enter. Misalkan untuk Samsung berarti sama dengan
rata-rata penjualan. Kalau rata-rata aja itu tadi average, tapi kalau ada satu kriteria, berarti pakainya average if. If range-nya, kriterianya apa? Samsung. Berarti range-nya adalah ini, sampai sini. Nah, tadi udah dimasukin ke name box, teman-teman tinggal tulis aja brand. Nah, gitu. Brand, kayak di rumus ya, klik 2 kali gitu. Titik koma, kriteria Samsung. Nah, boleh aktifin di sini. Tadi kan kita aktifkan di dalam tabelnya gitu ya. Atau boleh aktifkan di sini. Di mana aja yang ada tulisan Samsung gitu. Nah, karena kita mau menyesuaikan dengan tabel jawaban di sini, biar enak kita pakai yang di sini. Nanti tinggal kita seret ke bawah. Kalau teman-teman menggunakan Samsung di sini, nanti rumus di bawahnya otomatis teman-teman harus cari kata di sini gitu. Nah, biar sekali kerja, teman-teman gunain aja Samsung yang ada di sini. Terus titik koma, average range-nya. Bagian yang mau dianalisis adalah rata-rata penjualan. Oh, sorry. Kan lupa kalau kita udah menggunakan name box. Nggak usah di blok, tinggal ketik aja. Tadi udah dinamain penjual. Terus kita tutup. Jadi rata-rata penjualan dari brand Samsung. Enter. Nah, ke bawahnya tinggal kita seret aja. Nah, udah seperti ini. Tuh. Oke. Enggak. Kalau kriterianya dibalik penjualan dulu baru brandnya itu enggak ini, enggak error. Jadi uh, untuk siapa ini? Kak Doni ya. Ini kita bisa praktekin di sini. Misalkan rata-rata laptop Samsung. Laptopnya kriteria yang pertama, Samsungnya yang kedua. Untuk di sini dibalik aja. Oppo-nya yang pertama, aksesoris yang kedua. Bentar ya. Nah, coba kita balik dulu. Misalkan di sini untuk yang error juga kita mau terapin average if. Mungkin diperhatikan ada yang kelewatan enggak. Average if, karena ada dua kriteria ya teman-teman, laptop dan Samsung. Nah, average range-nya berarti kita udah masukin apa tadi? Penjualan. Terus titik koma, kriteria range pertama. Nah, laptop jadi kriteria pertama. Jadi range-nya adalah jenis. Jenis. Titik koma, laptop. Pilih di sini. Titik koma lagi, range yang kedua adalah bagian Samsung. Berarti brand. Nih, brand. Terus titik koma, brandnya apa? Samsung. Gitu. Terus kita enter. Nah, yang bagian kedua, aksesoris Oppo, kita mau balik Oppo-nya yang pertama. Berarti average if, bagian yang mau dianalisis adalah penjualan, titik koma, range pertama, dibalik dulu dari Oppo. Berarti Oppo adalah brand. Brand, titik koma, kriterianya adalah Oppo, titik koma lagi, range kedua adalah bagian aksesoris adalah jenis, titik koma, jenisnya adalah apa ini? Jadi aksesoris. Gitu ya. Enter. Nah, dia nggak error. Errornya apa?
teman-teman harus perhatikan antara range dan kriterianya. Misal kayak gini, sama dengan average if. Yang mau dianalisis adalah penjualan, titik koma. Nah, ini misalnya range yang pertama teman-teman nulisnya adalah jenis gitu ya. Jenis, terus titik koma, kriterianya pilihnya Oppo. Nah, kayak gini. Padahal jenis yang ini pilihnya Oppo. Dia kan tidak ada dalam range-nya. Titik koma, terus kebalik yang yang Oppo berarti brand. Titik koma, brand milihnya aksesoris. Gini. Terus, nah, errornya akan seperti ini. Kalau nyaru antara range dan kriteria. Enggak, teman-teman, enggak harus pakai Netbox ya. Teman-teman bisa pakai areanya tadi, tapi jangan lupa untuk dikunci. Dengan kunci area itu bisa menggunakan, saya tulis di sini ya, kunci dengan tekan F4. Kalau udah bisa cukup F4, kalau belum bisa Fn plus F4 gitu. Maksudnya kunci gimana sih Kak? Misalkan ini kan tadi sudah saya kasih Netbox ya. Nah, kalau teman-teman mau hapus Netbox, itu teman-teman pergi ke formula, name manager. Nah, name manager ini adalah Netbox yang ada di file kita, gitu. Jadi tadi udah namain ada brand, bulan, jenis, dan penjualan. Saya dulu. Misalkan di ya. Nah, dia akan seperti ini kan? Karena nggak ada gitu. Nah, kalau mau nggak pakai Netbox, saya hapus dulu ya. Dengan rata-rata penjualan dari Samsung, berarti average if range-nya dari kriteria Samsung, berarti range-nya ini titik com. Nah, bentar. Yang range-nya karena untuk digunakan ke bawahnya ini harus dikunci. Kalau udah A3.A18, teman-teman kunci. Tekan Fn atau tekan F4 atau Fn plus F4 gitu. Sampai muncul dolar-dolar ini. Nah, titik koma lagi kriterianya Samsung, titik koma, average range-nya adalah apa tadi? Penjualan. Nah, penjualan juga akan digunakan terus-menerus, berarti dia harus dikunci. Kalau nggak dikunci, error. Nah, gitu. Hasilnya akan sama. Nah, ya, oke. Yang tidak pakai Netbox harus dikunci. Kalau udah pakai Netbox, nggak usah dikunci. Teman-teman terserah mau pakai yang kunci atau Netbox, lebih nyaman pakai yang mana gitu ya. Nah, oke. Saya gitu. Nah, sampai sini kan tadi. Nah, terus yang ini total penjualan Samsung di Januari. Ada yang mau tebak rumusnya apa? Untuk yang dua ini, konsepnya sama. Yap, sum if. Oke, kita praktekin di sini. Sum if. Sum range-nya berarti adalah penjualan. Ini udah pakai Netbox lagi ya. Terus titik koma, kriteria range yang pertama. Misalkan kita mau dari awal aja, Samsung.
Kalau Samsung range-nya berarti dari sini. Kita ambil brand. Titik koma lagi, kriterianya adalah Samsung, titik koma, range kedua ambil dari Januari, berarti bulan, titik koma lagi, bulannya adalah Januari. Nah, 7 juta juga. Yang di bawahnya adalah Samsung di Februari, sama dengan sum if, sum range-nya adalah penjualan, titik koma, kriteria range 1, sama ya Samsung, berarti range-nya adalah brand, titik koma, kriteria satunya adalah dari Samsung, titik koma lagi, range kedua itu adalah bulan Februari, berarti bulan, titik koma, pilih yang Februari. Oke. Nah, oke, itu adalah materi di shift pertama. Oke, cukup lama ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu? Aman? Kita lanjut ke, oke, kita ke shift 2 ya. Nah, di shift 2 ini tentang formatting, teman-teman. Jadi kayak misalnya kita disajikan tabel nih. Saya udah taruh tabel bantu di bawahnya gitu. Kalau teman-teman mau kreasiin sendiri, terus ini beda sama yang bawahnya itu boleh. Nah, misalkan mau tulis H di sini random gitu ya. Ini udah di formatting, harusnya belum. Coba saya cek dulu. Oh iya, ini udah di formatting tempatnya. Jadi karena tempatnya udah di formatting, teman-teman, tadi saya lupa kesini. Nah, dia udah otomatis. Pertanyaannya, gimana sih ketika kita mau nulis A, terus di enter gitu ya, dia udah muncul fieldnya itu merah gitu, udah sesuai dengan keterangan gitu. Nah, teman-teman, caranya ini di blok area bawahnya, di copy aja, copy paste, taruh di sini, ctrl. Nah, kalau seperti ini, dia belum muncul warnanya. Jadi format yang tadi itu nggak digunakan di format yang baru. Nah, tadi pertanyaannya gimana kita otomatis kasih I itu dengan warna hijau, kasih S dengan warna kuning, merah, dan biru itu. Nah, teman-teman caranya adalah dengan conditional formatting. Klik tab Home, lalu pilih yang conditional formatting. Bagian paling atas, pilih yang equal to. Nah, kalau udah akan muncul tab seperti ini. Kita inputnya satu-satu, misalkan dari H dulu. H. Nah, hanya akan otomatis berubah semua jadi merah. Oke, saya ulangi. Saya ulangin ya. Jadi tadi areanya di sini itu udah. Nah, dia kan udah seperti ini. Ini saya lupa untuk me, apa, mendelete ininya, formatnya. Nah, tapi teman-teman, ini aja caranya kita copy paste dari area yang di bawahnya, yang belum diwarnain, gitu. Kita CTRL-C, terus CTRL-V. Kalau udah di copy paste, CTRL, copy paste aja biasa. Kalau udah seperti ini, hanya kan belum kewarnain. S-nya belum, I-nya belum, semuanya belum gitu kan. Nah, areanya harus kita blok dulu. Mana yang mau diwarnain. Kalau teman-teman bloknya cuma segini, nanti bawahnya nggak ikut. Jadi pastikan areanya semua di di blok semua areanya. Kalau udah, pergi ke menu Home, pilih yang conditional formatting, paling atas,
pilih yang equal to. Inputnya satu-satu, jadi H dulu misalkan. Hanya langsung berubah jadi merah. Nah, di sini bisa kita custom sampingnya ini, panah ke bawah, pilih yang custom format. Custom format, pilih yang fill, mau kita isi. Hanya warna biru, berarti pilih yang biru. Klik OK. Di sini tampilannya udah jadi biru. Jangan lupa untuk di OK lagi. Ini untuk H udah beres. Nah, terus kita mau I, berarti pergi lagi ke conditional formatting, pilih paling atas, equal to, masukkan I. Nah, terus di custom lagi, I-nya pilih hijau. Oke, oke. Baru masukkan yang S. S mau warna kuning. Oke, oke. Begitupun dengan A. Untuk A mau warna merah. Oke, oke. Nah, kayak gitu conditional formatting. Udah. Nah, kalau udah di sampingnya ada banyaknya. Hadir berapa, izin berapa, sakit berapa, alfa ada berapa. Dari Senin sampai Sabtu dari nama-nama yang tertera. Berarti kita kasih simbolnya. Kalau hadir adalah H, izin I, sakit S, alfa A. Untuk menghitung jumlah H, kira-kira ada berapa? Ya ada berapa? Ada yang mau tebak rumusnya apa? Nah, oke, untuk teman-teman yang ikut kelas kemarin mungkin udah tahu ya. Kita pakai count, tapi ada kriterianya. Kalau count aja, oke, saya kasih di sini ya. Jadi konsepnya ada count, terus ada countif, ada countif pakai S. Kalau count itu dia numerik. Jadi kalau misalnya count ya, kita coba aja. Count dari semua areanya. 0. Kenapa? Count hanya untuk data numerik. Sementara yang di sini adalah data teks. Nah, untuk kota dia bisa numerik, bisa teks. Jadi nah, sama dengan count dari sini sampai sini. Ada 60. Jadi baik H, S, A, I, A itu ada 60. Begitupun untuk if countif dan countif yang ada S-nya sama. Serangkainya sama yang di sini. Berarti kalau if itu satu kriteria, if ada S-nya berarti lebih dari satu kriteria. Gitu. Countif misalkan kita mau, nih yang di sini nih. Kita mau menghitung yang hadir aja, yang alfa aja, yang sakit aja, yang alfa aja, gitu. Berarti ini adalah satu kriteria. Ketika ada satu kriteria, berarti rumus yang di sini adalah range-nya ini. Nah, terus titik koma kriterianya adalah boleh pakai yang di sini, boleh pakai yang di sini, gitu. Terus kita enter.
Nah, di sini ke bawahnya bisa diseret, tapi coba berarti. Kalau diseret, pastikan untuk dikunci. Kalau belum dikunci, nanti range-nya dia geser. Walaupun mungkin jawabannya sama, tapi ini adalah salah karena range-nya geser. Harusnya kan dari sini sampai sini. Karena range-nya geser, kita perlu kunci. Nah, tadi, misalkan, Kak, saya nggak mau kunci, saya pakainya name box aja, gitu. Boleh, terserah. Jadi, untuk area ini sampai sini dikasih name box. Itu boleh. Ini kita kunci. Enter. Terus, nah, hasilnya ada yang beda. Gitu. Kalau countif, dia lebih dari satu kriteria. Ada dua kriteria. Kalau misalkan ini dicontohin, gimana ya? Misalkan ada tambahan informasi. Misalkan yang ini perempuan atau laki-laki gitu. Yang hadir ada berapa, yang apa ada berapa. Berarti hadir laki-laki, hadir perempuan. Nah, seperti itu ya. Oke, karena keterbatasan waktu, kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini kira-kira di pertemuan yang kemarin udah dijelasin tentang VLOOKUP dan HLOOKUP belum ya teman-teman? Atau udah pada paham? Udah. Oke. Jadi kalau udah HLOOKUP, VLOOKUP berarti ini cepet banget untuk yang di sheet ini. Coba saya tanya dulu. eh ya, oke. Kita review dulu ya. Makanya udah bener bener paham atau belum? HLOOKUP sama VLOOKUP itu sama gitu, maksudnya samanya itu fungsinya. Nah, untuk dua tabel di bagian kanan dan kiri, informasinya itu uh, persis, nggak ada yang saya ubah. Jadi baik di tabel yang bagian saya ganti ya, kuning gitu ya, kuning dan biru itu informasinya sama. Untuk kuning kira-kira HLOOKUP atau VLOOKUP, untuk biru kira-kira HLOOKUP atau VLOOKUP. Untuk kuning VLOOKUP, untuk biru adalah ya. Taunya dari mana? Dari tabel referensi yang kita gunakan. Jadi menentukan kapan kita pakai HLOOKUP, kapan kita pakai VLOOKUP itu dari tabel tabel referensinya. Jadi apa? Gini, kalau informasinya dia vertikal atau ke bawah, oh berarti ini adalah nanti VLOOKUP gitu. Kalau informasinya itu dia horizontal, berarti pakainya VLOOKUP gitu. Nah, itu ya. Jadi udah nggak bingung. Oke, kita masuk ke sini sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya kira-kira apa? Lookup value-nya, rumusnya kan lookup value, tabel array, kolom index, dan 4, oke, dari kode. Kenapa dari kode? Karena informasinya cuma kode Kak. Iya, nggak apa-apa. Karena di sini memang cuma ada kode. Kita lookup value dicari berdasarkan kode. Titik koma. Tabel array. Nah, yang perlu teman-teman tekankan, untuk VLOOKUP, HLOOKUP, tabel array harus selalu dimulai dari lookup value. Dan nanti kolom indeksnya juga dihitung dari lookup value. Jadi tabel array harus dimulai dari si lookup value. Karena kode berarti kita mulainya kode. Gitu. Terus jangan lupa untuk dikunci. Kalau nggak kunci, nembok boleh, terserah. Titik koma lagi, call index 6. Kolom ke berapa? 2. Hitungnya dari sini ya. Ini 1, ini 2. Oke. Titik koma, baik true atau false, itu teman-teman nggak usah pusingkan. Kita mau cari data yang benar-benar benar. Yang
exact match gitu. Kita pilihnya 0 atau false gitu. Kak, kenapa kalau true gitu? Kalau true itu misalkan teman-teman cari pada data yang banyak gitu, ternyata datanya nggak ada, nanti Excel akan mencari data terdekatnya. Jadi kita selalu pakai 0. Terus Apple, oke. Ke bawahnya tinggal gitu. Nah, untuk jenis sama dengan VLOOKUP lagi, lookup value-nya. Nah, sekarang saya mau tanya, lookup value-nya kode boleh atau pakai nama barang boleh, atau harus kode, atau harus nama barang, atau keduanya bisa. Kode bisa, keduanya bisa. Oke, kalau kode tadi ini ya kita udah praktekkan di nama barang. Jadi logikanya untuk mencari jenis di sini kodenya bisa. Karena udah terbukti untuk mencari nama barang. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalau lookup value-nya kita pakai nama barang, itu bisa gitu. Nah, oke, kita coba lihat. Misalkan kita mau pakai nama barangnya Apple. Nah, tadi berarti tabel array-nya dari mana? Dari kode atau nama barang? Dari B, oke. Dari nama barang. Jangan lupa dikunci. Titik koma, call index 6-nya berapa? Sip. 2 ya, jangan ada yang 3. Terus titik koma, 0. Terus ke bawahnya tinggal klik 2. Nah, ada, wah bukan 3 ya Kak. Kenapa nggak 3? Karena kita tabel array-nya mulainya dari lookup value. Kalau lookup value-nya kita tentukan nama barang, berarti yang di blok dari sini. Kalau 3, pakainya kode. Gitu. Jadi misalkan, kan saya mau kode aja, nggak apa-apa. Berarti nanti uh, si apa range-nya atau tabel referensinya dari kode gitu, dan gitunya dari sini 1, 2, 3 gitu. Nah, udah ya. Untuk di jenis boleh pakai uh, kode maupun nama barang. Nah, untuk harga apakah boleh menggunakan kode, nama barang dan jenis, atau Kak bolehnya cuma kode sama nama barang, jenis nggak boleh? Atau pakai jenis Kak, tadi yang dua udah bisa. Kira-kira gimana teman-teman untuk harga? Nah, oke. Ini ada yang tanya live, itu dia udah dikombinasikan ya teman-teman. Jadi harapannya sebelum pakai apa lookup kombinasi, teman-teman paham dulu dasarnya gitu. Jadi nanti kedepannya kalau mau dikombinasikan dengan rumus yang lainnya itu udah lancar gitu. Nah, kira-kira kalau saya tanya di sini VLOOKUP, lookup value-nya mau dari jenis kira-kira boleh nggak? Bisa nggak? Boleh. Ada yang udah praktekin? Misalkan jenis ya. Titik koma, tabel array-nya harus dimulai dari jenis juga. Titik koma, jangan lupa untuk dikunci, titik koma. Kalau indeks 6-nya berapa? 2 lagi ya, karena dimulainya dari sini, 1, 2. Titik koma, 0. Oke. Ke bawahnya tinggal di klik 2 kali. Kira-kira informasinya rancu, benar atau salah? A. Apple HP 4 juta. A. Apple HP 12 juta. Kira-kira kenapa datanya di sini rancu?
Nah, iya, salah, rancu. Jadi jenis nggak boleh dijadikan sebagai lookup value. Kenapa? Karena ini teman-teman, yang dijadikan lookup value itu yang informasi tunggal. Maksudnya gimana, Kak? Informasi S hanya ada satu, informasi X hanya untuk satu data. Begitupun untuk nama barang. Jadi nggak ada yang sama kan di sini Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Apple. Nggak ada yang sama. Nah, tapi kalau untuk jenis, HP-nya di sini ada tiga. Jadi kalau teman-teman menggunakan lookup value-nya jenis, dia datanya akan rancu. Karena apa? Informasi HP-nya di sini double, bukan data tunggal. Gitu. Jadi nggak boleh jenis dijadikan sebagai lookup value. Gitu. Kalau mau di sini boleh pakai kode, boleh pakai nama barang. Jadi penekanan bahwa lookup value adalah data-data yang tunggal, informasi yang tunggal disajikan hanya untuk satu informasi. Itu ya. Jadi kita eh, copy aja biar cepat. Kita mau copy dari ini. Kita fungsinya pakai kode. Ini di copy aja. Kode ininya udah benar. Nah, kalau dari kode, kolomnya dihitung juga dari kode. Kita mau informasi harga berarti 1, 2, 3, 4. Nah, oke, kira-kira paham teman-teman? Kalau ini teman-teman udah paham, nanti kalau dikombinasikan dengan rumus yang lainnya, insya Allah bakal cepet lancar gitu ya. Nah, untuk yang lookup, oke, itu sama persis, sama banget, sama VLOOKUP. Cuma karena dia bentuknya horizontal, kita pakainya ke lookup. Nah, lookup value, semua dari kode ya, biar cepet aja. Tapi kalau mau kayak yang depan, ada yang pakai nama barang, boleh. Kalau tadi itu munculnya call index, di sini row index. Call itu kolom, row itu baris. Makanya horizontal yang ditanyakan baris keberapa. Nama barang baris kedua, titik koma 6. Bentar. Kita copy dulu rumusnya biar cepat. Bentar. Nih. Terus. Bentar. Tinggal ganti aja pada kolomnya. Ini 3, ini 4. Jadi kalau mau cepat, udah ketemu satu rumus, tinggal copy-copy, terus kita ubah aja bagian mana yang gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Boleh. 4. 4 itu baris keempat. Row index 6. Oke, ternyata kecepatan ya yang lookup. Oke, saya ulangin ya yang lookup. Yang lookup. Jadi pada konsepnya lookup sama dengan VLOOKUP. Sama dengan lookup, gitu kan. Rumusnya lookup value dari kode, titik koma. Tabel arraynya harus mulai dari kode. Ini kode ke bawahnya. Jangan lupa untuk dikunci. Titik koma lagi, row index 6. Mau cari informasi di baris berapa gitu. Row index 6. Nama barang ada di baris, ini kan baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Gitu. Nama barang, informasinya ada di baris 2. Makanya kita kasih 2, titik koma 0. Jangan tanya kenapa 0, tadi udah ya. Kita mau cari data yang exact match. Terus kita tutup. Nah, untuk jenis dan harga, di copy aja dari yang udah ada rumusnya. Copy paste, copy paste, copy paste. Nah, biarin dulu kayak gini. Terus cek. Kita mau cari jenis. Berarti
dari kode lagi, terus tabel arraynya sama, jenis ada di baris berapa? Ini 1, 2, 3. Makanya yang tadi 2 diganti 3. Gitu. Untuk harga, kita mau cari harga dari kode. Lookup value-nya adalah kode. Berarti yang diganti adalah informasi barisnya. Harga ada di baris berapa? Ini baris 1, baris 2, baris 3, dan baris 4. Terus kita, nah yang tanya tadi 4 dari mana itu barisnya. Gitu ya. Udah dapat informasi di baris A, yang lainnya tinggal diklik 2 kali. Oke, kayak gitu. Oke. Nah, paham ya teman-teman? Oke, untuk di sheet 1, ini coba teman-teman kerjain sendiri. Tabel referensinya ada di sheet 2 di sini. Gitu ya. Ini konsepnya sama. Yang atas pakainya VLOOKUP, yang bawah pakainya HLOOKUP. Coba dikerjain di sini. Kalau nanti kesusahan boleh minta nomor saya, silahkan hubungin saya gitu ya. Terus kunci tekan F4. Kalau belum bisa kunci berarti tekannya Fn plus F4. Jadi tekan 2 Fn terus F4 gitu. Gitu. Jadi waktunya kita sebenarnya cuma 45 menit, ini udah kepanjangan gitu. Terus saya mau bahas yang ini aja. Kalau nanti di pertemuan berikutnya itu ada lagi jadwal dengan saya bahas ya yang ini. Teman-teman silahkan coba, nanti kalau kesusahan boleh tanya via chat gitu ya. Nah, untuk yang terakhir ini sama, cuma ada permainan di database atau apa ya, nanti lebih mudahnya gitu. Misalkan ada data suatu karyawan, kita isi di sini nama karyawan random. Teman-teman boleh isi dari nomor 1 sampai 12 ini terserah. Misalkan saya mau isi yang Yeni Kumar. Nah, informasi yang di bawahnya itu adalah informasi tentang Yeni Kumala gitu. Jenis kelamin, oh perempuan, divisi dia, sales, gitu. Nah, coba VLOOKUP atau HLOOKUP. Nah, ada V, ada H. H atau V? Halo, halo atau V? Oke, masih kekeh jawabannya ada yang HLOOKUP, ada yang VLOOKUP. VLOOKUP atau HLOOKUP, teman-teman? Nah, oke. Karena masih ada 2 suara lagi, teman-teman perhatikan. Yang menjadi kunci HLOOKUP atau VLOOKUP itu bukan dari panjang pendeknya informasi. Jadi, kalau ini kita lihat sekilas, informasinya panjang nih, Kak. Berarti eh, ini, dia HLOOKUP. Kelihatannya dia panjang, berarti horizontal. Bukan seperti itu, tapi yang menjadi poinnya itu adalah informasinya. Coba lihat di sini ya. Kode, oh informasinya disajikan menurun. Makanya saya kasih warna kuning. Dia vertikal. Untuk kode di sini ada kode S, kode X, ada O, ada V, ada A. O dia disajikan secara mendatar. Berarti ini HLOOKUP, ini VLOOKUP. Bukan ini panjang, ini pendek, ini panjang ke bawah, ini panjang ke samping. Bukan gitu ya. Coba lihat.
nomor informasinya ke bawah. Nama karyawan informasinya ke bawah. Jenis kelamin ke bawah. Tanggal masuk ke bawah juga. Kira-kira lookup atau VLOOKUP kalau kayak gini? Nah, oke, udah satu suara ya. Jadi kita pakainya VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, lookup value-nya dari nama yang di sini, ini Kumala, terus titik koma, tabel array-nya harus dimulai dari si lookup value. Terus titik koma lagi, call index 6, kolom keberapa jenis kelamin? Jadi 1, 2. 2, titik koma lagi. Nah, untuk divisi email sama umur kita copy aja ya, karena sama. Oke, di sini di copy paste, ini juga copy paste. Kalau ada yang mau praktekin satu-satu boleh ya. Divisi dari Yeni Kumala berarti divisinya ada di kolom ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 2-nya diganti 5. Terus untuk emailnya berarti 2-nya diganti 6. Ya kan? Terus untuk informasi umur 2-nya diganti. Dah, gini doang. Nah, caranya database itu ketika kita mengganti Yeni Kumala dengan informasi yang lainnya, di bawahnya itu ngikut. Misalnya mau diganti secara manual, diganti Reni. Reni Syamsu. Enter. Nah, dia mana? Informasinya udah ganti sesuai dengan namanya gitu. Tapi ada caranya biar kita itu nggak nulis namanya satu-satu gitu. Nah, caranya teman-teman pergi ke data, tab data. Nah, ini makanya data validasi, pilih yang paling atas, allow-nya teman-teman ganti list. Oke, saya ulangin dulu ya. Pusatnya arahkan ke nama karyawan yang ada di sini. Terus pilih data, tab data validasi paling atas, allow-nya diganti dengan list. Udah sampai sini. Terus source-nya, sumbernya, boleh klik ini, boleh klik di sini. Itu pastikan semua nama karyawan ke drag gitu. Jadi jangan meninggalkan satu atau dua nama. Jadi nanti kalau ketinggalan dia nggak bisa gitu, atau nggak muncul informasinya. Jadi dari karyawan nomor 1 sampai nomor 12 ini di blok dulu namanya. Udah seperti ini, tinggal di OK. Kalau udah di OK, teman-teman arahin ke sini, itu akan muncul segitiga ke bawah nih. Nah, segitiganya kita klik, itu akan muncul nama. Jadi teman-teman nggak usah nulis, tinggal diklik aja namanya. Gitu ya. Jadi kalau lebih menghemat waktu. Oke, itu materi kita malam hari ini. Kira-kira paham nggak teman-teman apa yang disampaikan? Oke. Yang ganti nama tadi dia di tab data validasi paling atas, terus pilihnya yang list, gitu ya. Lalu-nya pilih yang list, source-nya arahkan ke semua nama, terus klik OK, gitu aja. Nanti akan muncul segitiga ke bawah. Oke,
karena waktunya terbatas gitu ya teman-teman. Untuk yang di sheet ini silahkan dicoba. Kalau kesusahan boleh silahkan hubungi saya. Nah, untuk recordnya nanti bakal di-share ya teman-teman, jadi ditunggu aja. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup ya pertemuan pada malam hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.